Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 3 Juli 2024. Sari Berita. Puluhan seniman Sika unjuk kebolehan di ajang eksotika Nusa Bunga. Tingkatkan eksistensi jadi harapan Kapolres Manggarai Barat di momentum Hari Bayangkara ke-78. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya, selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Puluhan seniman tari dan seni rupa dari Kabupaten Sika memamerkan kebolehan mereka dalam ajang seni budaya bertajuk Eksotika Nusa Bunga. Laporan disampaikan Lady Badin. Festival Eksotika Nusa Bunga yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT melalui UPTD Taman Budaya Provinsi NTT yang dilaksanakan di bulan Juni 2024 lalu di Kabupaten Sika diapresiasi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sika, Ferdinand Evensius Edomeko. Menurut Evan Edomeko, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para seniman lokal Kabupaten Sika serta upaya untuk melestarikan budaya dan nilai luhur yang ada di masyarakat Sika. Festival Eksotika Nusa Bunga mengapresiasi seniman-seniman budaya yang telah ada sebagai bentuk pelestarian budaya teristimewa supaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya agar generasi muda saat ini di dalam era digitalisasi ini tetap berakar atau berkepribadian pada budayanya sendiri, tidak terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang memang setiap hari menerjang kita bagai air bah walaupun tanpa kelihatan. Evan Edomeko menjelaskan bahwa Festival Eksotika Nusa Bunga tersebut diikuti oleh 30 seniman seniwati yang tergabung dalam kelompok-kelompok sanggar budaya yang menampilkan berbagai seni pertunjukan seperti tari, nyanyian, musik hingga kolaborasi dengan seniman lukis. Dalam festival ini sebanyak 30 seniman seniwati baik yang tergabung dalam kelompok sanggar budaya yang menampilkan seni tari, menyanyi, musik, bahkan kolaborasi keduanya bersama seniman lukis tampil dalam pagelaran dan pameran di PJC. Evan Edomeka berharap dengan suksesnya pelaksanaan festival tersebut diharapkan semakin banyak kegiatan serupa yang dapat digelar untuk terus mengapresiasi dan melestarikan seni budaya lokal Kabupaten Sika sekaligus menjadi agenda pariwisata tahunan. RRI NDL. Tingkatkan eksistensi jadi harapan Kapolres Manggarai Barat di momentum Hari Bayangkara ke-78 seperti yang dilaporkan Epi Wahab. Momentum peringatan Hari Bayangkara ke-78, Polres Manggarai Barat menggelar upacara bertempat di halaman Mapolres Mabar pada Senin 1 Juli 2024. Kapolres Manggarai Barat, AKBP Aris Satmoko, usai upacara menyampaikan harapannya agar kepolisian di seluruh Indonesia, khususnya di Manggarai Barat, bisa lebih berdampak dan berpengaruh langsung untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Ada di masyarakat tentunya dituntut untuk bisa eksis itu dalam artian ada dan berdampak. Kalau ada tidak berdampak, tidak berpengaruh apa-apa, itu bukan eksis. Dan harapannya dengan momentum Hari Bayangkara ini seluruh cabang di Manggarai Barat dapat mengintrospeksi diri apa yang kurang, kemudian mensyukuri apa yang sudah dilakukan.
Dia juga berharap di momentum Hari Bayangkara ke-78 ini dapat menjadi momentum yang baik bagi Polri untuk mengintrospeksi diri menjadi lebih baik dari semua kritikan maupun prestasi yang sudah diraih. Selain itu, di kesempatan yang sama, AKBP Arisatmoko juga menyampaikan agar seluruh elemen masyarakat bisa terus bersinergi, berkolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Manggarai Barat, apalagi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada November mendatang. Pak saat ini kita mengikuti kontestasi pilkada. Untuk gubernur juga bupati dan wakil bupati. Tentunya ini juga akan memakan energi kita semua. Tahapan. Tetapi tentunya kita juga tidak akan bisa bekerja sendiri. Membutuhkan kolaborasi, sinergisitas dengan setiap elemen yang ada di Manggarai. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sebanyak 90 peserta calon guru penggerak angkatan ke-11 ikuti lokakarya orientasi pendidikan guru penggerak Kabupaten Ngada. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Kegiatan lokakarya tersebut dilaksanakan bertempat di SMP Negeri 1 Bejawa, Kabupaten Ngada. Sigit Purnomo, salah satu tenaga pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024 kepada RRI menuturkan, kegiatan lokakarya orientasi pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para calon guru penggerak terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depannya. Dijelaskan Sigit, lokakarya tersebut dilaksanakan selama sehari dan akan dilanjutkan dengan lokakarya lanjutan hingga lokakarya ke-7 setiap bulannya. Adapun peserta dari lokakarya orientasi pendidikan guru penggerak Kabupaten Ngada angkatan ke-11 berjumlah 90 peserta. Sementara itu, untuk tenaga pengajar praktik calon guru penggerak berjumlah 18 orang. Sigit yang juga salah satu tenaga pendidik pada sekolah SMP Negeri 1 Sata Bejawa ini mengatakan para calon guru penggerak atau CPG yang ikut dalam kegiatan orientasi pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024 telah melalui tahapan seleksi yang cukup ketat. Para CGP yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini adalah guru-guru yang sudah melewati seleksi yang ketat, mulai dari pengumpulan administrasi, mengisi essay, wawancara, dan juga simulasi mengajar pada seleksi guru penggerak ini. Jadi guru-guru yang terpilih ini tidak semua guru yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini. Jadi guru-guru tersebut sudah melewati beberapa seleksi yang ketat untuk menjadi calon guru penggerak. Setelahnya akan mengikuti pendidikan selama 6 bulan untuk kemudian bisa menjadi guru penggerak. Dirinya berharap kepada para calon guru penggerak angkatan ke-11 untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan secara luring maupun daring dengan penuh tanggung jawab selama 6 bulan ke depan. Selain merefleksikan perjalanan CGP, pada lokakarya orientasi ini juga para CGP dan kepala sekolah, staf, serta pengawas itu berkomitmen membangun sebuah pemahaman bersama bagaimana nantinya para CGP ini melakukan pendidikannya selama 6 bulan, dan bagaimana komitmen CGP dan pihak-pihak terkait tersebut. Turut hadir pada acara lokakarya orientasi pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 di SMP Negeri 1 Bejawa, para kepala sekolah dari para CGP, para pengawas sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA, serta dihadiri langsung oleh Kepala Balai Pendidikan Guru Penggerak Nusa Tenggara Timur. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Dalam upaya melestarikan kembali tarian etnis Bajawa yang mulai hilang, mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada kembali menghidupkan tarian tradisional Teke melalui program kampus mengajar. Laporan disampaikan Ferry Soo. Salah satu tarian tradisional etnis Bajawa yang mulai dihidupkan kembali adalah tarian Teke, khususnya bagi generasi muda.
Tarian teke adalah seni masyarakat tradisional etnis Bajawa yang melibatkan unsur tarian dan nyanyian saling bersahutan serta mengandung nilai sastra dengan gaya bahasa indah penuh dengan pengajaran filosofi kehidupan yang diturunkan oleh leluhur untuk hidup selaras dengan alam dan saling mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan. Tarian ini selalu disertakan dalam ritual adat masyarakat di Kabupaten Ngada. Vincent Pala, mahasiswa jurusan PGSD Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ngada menjelaskan bahwa pelestarian tarian tradisional teke saat ini mulai dihidupkan kembali melalui program kampus mengajar agar tidak hilang dengan melibatkan anak usia sekolah untuk mencintai budaya sendiri dan melestarikannya sampai kapanpun agar tradisi leluhur yang banyak mengandung pengajaran moral dan etika ini tidak musnah termakan waktu dan perubahan zaman. Dari awal memang pada dasarnya itu pada saat awal kami melatih, pada saat persiapan festival itu kami melakukan wawancara kepada para ketua adat di kampung dan menanyakan kira-kira adat apa yang sekarang sudah mulai pudar dan tidak bisa, untuk generasi muda itu sudah tidak dikenali lagi. Jadi kemarin kami berinisiatif buat dalam festival literasi dan budaya kami mengangkat salah satu budaya teke ini serta wari baju, di mana budaya itu bahkan orang tua pun sudah banyak yang tidak tahu budaya itu. Jadi kami mulai kembangkan lagi dari generasi baru. Jadi mereka sebagai generasi penerus, artinya dengan beberapa orang tua yang masih tahu, masih ingat tentang budaya ini, kami kembangkan lagi dan supaya untuk generasi-generasi yang sekarang sudah mulai luntur, jangan sampai jadi luntur total. Tarian teke biasanya banyak dijumpai saat upacara peresmian rumah adat sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan dalam pembuatan rumah adat yang diungkapkan dengan menari dalam bentuk lingkaran sambil bergandengan tangan sembari melantunkan syair pujian dan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta dan leluhur untuk segala berkat serta rahmat yang diterima secara melimpah. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Peran institusi Kementerian Agama dalam memastikan masyarakat beragama merasa bangga atas agama yang diyakininya dan menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya secara benar. Rosa Dalima berikut melaporkan. Kewajiban-kewajiban keagamaan yang benar harus tercermin dalam relasi interaksi sosial kemanusiaan. Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenak Kabupaten ND, Nikolaus Namapayon pada acara pembukaan kegiatan pembinaan FKUB dan dialog kerukunan umat beragama tahun 2024 beberapa waktu lalu di ND. Dikatakan Nikopayon, visi utama Kementerian Agama untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang saleh dan saleha. Selain itu juga mewujudkan masyarakat yang moderat, yakni memiliki cara pikir dan pola pikir yang benar tentang implementasi dari penghayatan agamanya secara benar. Peran institusi Kementerian Agama memastikan bahwa seluruh warga masyarakat beragama di Kota Tanjung Pancasila ini sungguh secara sadar bangga atas agama yang dia yakininya dan serta dengan itu secara sadar menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya secara benar. Nikolaus menekankan pentingnya peran Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah. Kemenak ND sendiri juga diberikan tanggung jawab untuk mengawal moral bangsa, merawat budaya dan etis religius bangsa Indonesia. Pada kesempatan itu, Nikopayon juga menegaskan jika seluruh peserta yang diundang dan terlibat dalam dialog kerukunan tersebut memiliki tanggung jawab bersama pemerintah menjaga dan merawat kebenekaan di Kabupaten ND. Bahwa dari sekian banyak masyarakat beragama di Kabupaten ND ini, Anda ini lain kemudian undang. Artinya apa? Di dalam diri Bapak Ibu dalam undangan sekalian lain, di situ Tuhan sementara meminta Bapak Ibu untuk memberi lebih untuk merawat kerukunan dan toleransi dalam dialog hidup dalam kebahagiaan budaya Pancasila ini. Menurut Nikopayon, interaksi ini bertumbuh melalui dialog-dialog keagamaan yang akan berkembang menjadi sebuah perdamaian. Oleh karena itu, melalui kegiatan pembinaan FKUB dan dialog dapat memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat beragama di Kabupaten ND. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
Suasana panas persaingan Grace Track Motocross kembali menyapa Maumere dengan gelaran tahunan yang menghadirkan ratusan pebalap dari berbagai daerah. Ajang bergengsi ini menampilkan para pebalap terbaik yang siap menguji skill dan kecepatan mereka di lintasan arena tanah kosong milik pemerintah Kabupaten Sika pada tanggal 25 Juli 2024 mendatang. Laporan disampaikan Suimam. Sekretaris Panitia Grace Track Arnoldus Lakawelin kepada RRI Selasa 2 Juli 2024 mengatakan tidak hanya sebagai ajang balapan, Grace Track Motocross Maumere 2024 juga menjadi ajang silaturahmi dan pertemuan bagi komunitas pencinta motor dari berbagai daerah. Dijelaskan, salah satu highlight dari acara ini adalah kategori utama yang melibatkan pembalap profesional dan amatir, di mana mereka akan berlaga dalam serangkaian heat untuk meraih gelar juara di berbagai kelas yang tersedia. Yang diperlombakan itu kelas lokal Maumere, kelas sport standar dan pro, kelas trail, kelas local forest, kemudian bebek modifikasi pemula dan pro, ada sport standar pemula dan pro, ada juga trail standar pemula dan pro, kemudian ada kelas veteran itu bebas kelasnya. Yang melanjutkan, selain adu kecepatan, acara ini juga akan dipenuhi dengan berbagai aktivitas pendukung seperti pameran pasar dari UMKM untuk menambah kemeriahan suasana sehingga kebersamaan dan semangat sportivitas terlihat begitu kental di antara pengunjung dan peserta. Ditambahkan, Grace Track Motocross Maumere 2024 yang akan digelar tidak hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sebuah perayaan kecintaan akan balap motor dan semangat persaingan yang sehat di antara para penggemar dan komunitas motor. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia beri apresiasi kejuaraan Taekwondo Komodo Cup 2024 untuk menumbuhkan semangat dan motivasi terhadap atlet. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Hal tersebut disampaikan Rafael J. Rosok, Ketua Bidang 3 Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) saat dikonfirmasi RRI usai pelaksanaan kejuaraan Komodo Cup pertama di Labuan Bajo. Rafael mengatakan bahwa kejuaraan Taekwondo Komodo Cup pertama yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 Juni 2024 di GOR Labuan Bajo, animo dan antusias dari peserta untuk mengikuti kejuaraan cukup tinggi. Para peserta datang dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dari luar Provinsi NTT, dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti kejuaraan Taekwondo Komodo Cup pertama di Labuan Bajo tahun 2024. Rafael menjelaskan bahwa kejuaraan Taekwondo Komodo Cup perangkat wasit sebanyak 20 orang, 3 orang ditugaskan dari pengurus besar Taekwondo Indonesia termasuk dirinya selaku Ketua Bidang 3, juga selaku wasit dan TD memberikan jaminan pelaksanaan kejuaraan Taekwondo Komodo Cup pertama di Labuan Bajo berjalan aman dan lancar berdasarkan aturan yang berlaku dan pelaksanaan kejuaraan Taekwondo Komodo Cup pertama berjalan dengan baik dan kejuaraan kali ini adalah satu-satunya baru pertama kali di Flores. Alat skor menggunakan protektor skor system, perangkat sensornya ada di kepala dan bodi. Ketika mengenai serangan dengan impact yang cukup akan menghasilkan poin kemudian langsung muncul di layar sehingga mengurangi kekeliruan dari wasit. Kemudian wasit menggunakan digital score system untuk mendapatkan poin pukul berbeda dengan protektor score system sehingga menjamin pertandingan dalam kejuaraan fair player. Carilah kegiatan anak-anak yang ada manfaatnya untuk masa depannya. Taekwondo Pak cukup berperan di dalam membantu kesulitan-kesulitan anak sekolah atau orang yang mencari kerja dari sini, dari prestasi. Nah, di tempat-tempat lain mengikuti tes TNI Polri dengan rekomendasi atau sertifikat yang dia miliki bisa lolos jalur prestasi. Begitupun di sekolah. Nah, kadang-kadang orang kita daratan NTT ini ya mungkin karena kurang dana barangkali, pikirnya di situ. Wah, taekwondo ini sedikit-sedikit uang gitu Pak. Tetapi harusnya orang tua berpikir bahwa orang ini selain akademis juga nilai plus dari seseorang kalau dia bersaing dari prestasi. Rafael menambahkan, olahraga taekwondo adalah salah satu cabang bela diri yang peraturannya dari Walter sampai tingkat bawah semuanya sama, tidak ada bedanya. Dan itu berlaku dalam kejuaraan Taekwondo Komodo Cup pertama di Labuan Bajo. Begitu juga dengan wasitnya, harus memiliki lisensi, ada wasit Pemprov, wasit nasional, dan wasit internasional.
RRI SP Labuan Bajo Rufinus Fula melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri warta berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, dapat Anda ikuti selengkapnya Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.